Selamat pagi, pemirsa. Lingkar Pagi edisi 30 Mei 2025 akan hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan menarik lainnya akan tersaji selama 30 menit ke depan. Saya Riawan Nursatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Polrestabes Semarang mengadakan operasi Aman Candi 2025 yang berlangsung dari tanggal 1 Mei. Dalam operasi ini berhasil mengungkap 18 kasus berbagai kejahatan jalanan dengan 35 orang diamankan sebagai tersangka. Sebagai upaya terpadu untuk memerangi premanisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga dan pelaku usaha, Polrestabes Semarang menggelar Operasi Aman Candi 2025. Dalam operasi ini, Polrestabes Semarang mencatat 18 kasus yang berhasil diungkap dengan 35 orang yang diamankan sebagai tersangka. Adapun rincian kasus tersebut, yakni pengeroyokan mengakibatkan kematian sebanyak 2 kasus dan terdapat 5 pelaku, serta pengeroyokan mengakibatkan luka berat sebanyak 4 kasus dengan 10 pelaku, kemudian pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 kasus dengan 5 pelaku, dan pemerasan sebanyak 2 kasus dengan 3 pelaku. Ada juga kasus menguasai senjata tajam tanpa hak yang digunakan untuk tawuran, sebanyak 4 kasus dengan 5 pelaku. Kemudian perkelahian yang mengganggu ketertiban umum sebanyak 1 kasus dengan 3 pelaku, penganiayaan menggunakan senjata tajam 1 kasus dengan 1 pelaku, dan sekitar 270 preman jalanan dibina dan 6 juru parkir liar yang disidang. Selain itu, 6 orang juru parkir liar telah diproses melalui sidang tipiring. Untuk saat ini, Polrestabes Semarang di dalam melaksanakan operasi Aman Candi 2025 sudah mengamankan juru parkir Pak Ogah ataupun calo-calo bis yang ada di terminal sebanyak 270 orang dilaksanakan pembinaan. Kemudian di antara mereka ada 6 yang telah dilaksanakan sidang tipiring. Kemudian di dalam operasi Aman Candi 2025 ini untuk Polrestabes Semarang juga melakukan tindakan penegakan hukum di mana di dalam prosesnya tersangka yang telah diamankan kemudian diproses dalam penyidikan. Dan untuk saat ini Polrestabes Semarang telah mengamankan ataupun mengungkap sebanyak 18 kejadian ataupun 18 laporan polisi dengan tersangka yang telah diamankan sebanyak 35 orang, di mana untuk saat ini untuk tersangka kita amankan dan kita tahan di dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tujuan operasi ini adalah untuk menegaskan bahwa segala bentuk premanisme tidak akan mendapatkan ruang di Kota Semarang. Polrestabes Semarang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dengan melaporkan segala bentuk gangguan keamanan. Dari Kota Semarang, Syahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. 5 preman yang meresahkan masyarakat berhasil diringkus oleh jajaran Polres Semarang pada giat operasi Aman Candi 2025. Kelima preman tersebut diamankan pihak kepolisian karena melakukan sejumlah tindak kriminal di Kabupaten Semarang. Jajaran kepolisian dari Polres Semarang berhasil meringkus 5 preman pada giat operasi Aman Candi 2025. Kelima preman tersebut diketahui melakukan sejumlah tindakan melanggar hukum seperti pemalakan, perampokan, pencurian, hingga penganiayaan. Pelaksanaan operasi Aman Candi 2025 sendiri digelar selama 20 hari, dimulai pada 12 Mei hingga 31 Mei mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada operasi Aman Candi tersebut, polisi berhasil menangkap 5 preman. Adapun kelima tersangka tersebut yakni Saiful Dwi Jayanto yang melakukan aksi pemalakan dan pengancaman di Bergas dengan kerugian korban mencapai Rp600.000. Berikutnya, Komarudin yang melakukan perampokan di Banyu Biru.
Kemudian, Berlando Birang Taruna, seorang residivis yang kembali ditangkap karena melakukan penganiayaan. Dua tersangka lainnya yakni Bayu Aprianto dan Sigit Pramono yang melakukan aksi pencurian serta aksi intimidasi yang dapat membahayakan warga masyarakat. Tertib, kemudian investasi juga bisa terjaga dengan kita ungkap perkara-perkara yang berhubungan dengan premanisme, kemudian perkara-perkara yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu stabilitas yang ada di wilayah hukum Kota Semarang, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang di wilayah hukum Kota Semarang dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, sehingga roda perekonomian pun bisa berjalan dengan lancar. Dengan adanya operasi Aman Candi tersebut diharapkan mampu menekan angka kriminalitas dan premanisme di lingkungan masyarakatnya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. 5 rumah warga di RT 1 RW 7, Dukuh Bulaka, Desa Pilang, Kecamatan Randu Blatung, Blora, terpaksa harus pindah rumah akibat tanah tempat mereka tinggal longsor akibat erosi Sungai Wulung. 5 rumah warga di RT 1 RW 7 Dukuh Bulaan, Desa Pilang, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, terpaksa harus pindah rumah akibat tanah tempat mereka tinggal longsor akibat erosi Sungai Wulung. Beginilah kondisi rumah milik warga yang longsor pada Kamis 29 Mei 2025. 5 rumah masing-masing milik Juremi, Sukarji, Nurhadi, Sriyatun, dan Warsini. Mereka terpaksa pindah rumah karena tanah mereka sudah longsor digerus erosi Sungai Wulung. Bahkan saat ini ada 3 hingga 5 rumah yang kembali terancam longsoran Sungai Wulung. Warga berharap pemerintah bisa segera menangani longsoran tersebut agar tidak semakin meluas. Mereka khawatir longsoran tersebut akan mengancam warga yang lainnya. Nggih niku Pak, nggih boten saged tilem. Nggih atine nggih pripun nggih. Nggih enten nggih ngaten iki nggih teng Takut ya, Bu? Takut ya? Nggih. Nggih harapannya nggih cepat ditangani saking pemerintah, cepat-cepat dapat pertolongan ngoten nggih. Sementara itu, pihak pemerintah Desa Pilang mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan mengajukan usulan kepada BBWS Bengawan Solo serta Dinrum Kimhum Kabupaten Blora untuk segera menangani longsoran yang ada di wilayahnya. Saya mewakili dari desa sudah mengajukan pihak dari BBWS Solo dan rencana juga mau ditangani dari BBWS. Dan longsor ini dari mulai tahun 2023 dan sudah ada beberapa rumah yang sudah pindah. Dan kemarin juga sudah ada pertolongan dari BBWS Solo, tapi ternyata masih longsor lagi. Dan ini dari pihak desa sudah mengajukan lagi ke pihak BBWS Solo. Dan rencana juga mau ditangani lagi. Berarti total rumah yang sudah pindah ada berapa, Pak? Kurang lebih 5, Pak. 5 rumah ya? 5 rumah. Dan yang terdampak ada 7. 7 rumah, tapi yang sudah pindah 5 rumah ya? Terkait dari sudah ke pihak BBWS sudah, Perumkim sudah. Diperkirakan penanganan longsoran akan dilakukan ketika musim kemarau tiba, dikarenakan jika masih hujan seperti saat ini, penanganan longsor tidak mungkin dilakukan. Dari Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian, reporter kami Hanafi akan mengabarkannya untuk Anda. Baik, silakan rekan Hanafi. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini tepat di belakang saya hari ini sedang berada di RT 1 RW 7 Dukuh Bulaan, Desa Pilang, Kecamatan Randu Blatung. Satu kalimat memprihatinkan. Di sini kondisi rumah-rumah warga yang ada di wilayah ini tergerus oleh longsor Sungai Wulung. Kita bisa saksikan di belakang saya beberapa rumah, ada 5 rumah sudah sempat pindah dari sini karena mereka khawatir rumah yang mereka tempati akan mengalami longsor akibat meluapnya Sungai Wulung. Ya pemirsa, dapat saya informasikan bahwa
pihak desa sebenarnya sudah mencoba mengajukan bantuan kepada BPWS maupun ke Dinrum Kimhub Kabupaten Blora, namun hari ini belum ada penanganan secara pasti dan secara konkret. Informasi dari pemerintah desa, dalam waktu dekat ini juga akan ada penanganan pembuatan pleksengan atau sejenisnya, dan juga akan ada bantuan dari Dinrum Kimhub berupa pembangunan unit rumah. Namun juga belum bisa dipastikan kapan waktunya akan coba dibangun. Ya, dan longsor ini sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2023 lalu. Dan endingnya kemarin paling parah, hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Blora, khususnya di Blora Selatan pada tanggal 19 Mei 2025 banyak terjadi banjir di mana-mana. Dari BPBD Kabupaten Blora pun merilis ada 10 kecamatan yang terdampak banjir. Dan ini adalah salah satunya. Saat ini longsor sudah mulai mendekat di pintu-pintu rumah warga. Dan mereka khawatir ketika ini tidak segera ditangani, longsor akan semakin menjadi dan rumah mereka yang ditinggali saat ini bisa longsor. Dari Kabupaten Blora, kami melaporkan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hanafi. Kami akan kembali dengan berita selanjutnya. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sebanyak 15 kasus premanisme dan tindak pidana kejahatan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat telah diamankan pihak kepolisian Polres Demak. Dari total kasus tersebut, 25 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti yang digunakan.
Polres Demak menggelar konferensi pers terkait hasil operasi Aman Candi 2025 yang telah berlangsung selama 20 hari sejak 12 hingga 31 Mei. Operasi ini menyasar aksi premanisme dan kejahatan yang mengancam keamanan maupun iklim investasi di Kabupaten Demak. Menjelang berakhirnya operasi, Polres Demak berhasil mengungkap 15 kasus tindak pidana, diantaranya penganiayaan individu, pengeroyokan, pengancaman, hingga kejahatan jalanan. Sebanyak 25 pelaku telah diamankan, 5 diantaranya anak di bawah umur. Barang bukti yang diamankan meliputi katana, 7 pedang dan celurit, 17 potong pakaian, 5 unit sepeda motor, serta barang bukti pendukung lainnya. Saya mewakili Pak Kapolres, kami menyajikan rilis terkait untuk beberapa aksi premanisme, kemudian juga penganiayaan, tidak pindah penganiayaan juga, atau mungkin dari berkaitan dengan kejahatan jalanan. Yang kami hasilkan itu seluruhnya ada 15 kasus, baik sesuai target atau mungkin non target. Kemudian untuk pelaku sendiri, tersangka sendiri ada 25 yang terdiri dari 5 anak di bawah umur, kemudian ada 20 yang dewasa. Beberapa kasus merata baik dari setiap kecamatan, kemudian juga yang ditangani oleh Polres, di yang Polsek dan Polres. Kemudian untuk sajam sendiri yang membawa sajam tanpa hak di Undang-Undang Darurat ada 3, kemudian juga pengeroyokan ada penganiayaan ada 6 kasus, kemudian juga penganiayaan sendiri yang penganiayaan ada 5 kasus dan pengancaman 1 kasus. Untuk sajam ada 7 buah barang buktinya. Untuk pakaian yang pendukung untuk dari lidik sendiri atau bodinya dari korban sendiri itu ada 17 potong. Sepeda motor yang dipakai itu ada 5 unit sepeda motor, kemudian lain-lainnya mendukung untuk proses tersebut ada 8 buah barang bukti. Wakapolres Demak, Kompol Satya Adi Nugraha juga mengimbau warga untuk menjaga kondusivitas dan menjauhi tindakan premanisme. Dari Demak, Burhanuddin, Lingkar TV melaporkan. Bupati Pati Sudewo menghadirkan PT Laju Perdana Indah atau PT LPI dengan gerakan masyarakat Petani Pun dan Rejo atau Germapun untuk mediasi di ruang kerja Bupati pada Rabu 28 Mei 2025 lalu. Namun, kedua belah pihak belum menemui titik terang dan ke depan Sudewo bakal mendalami dan menggelar audiensi kembali untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan ini. Permasalahan mengenai lahan 7,3 hektar yang diperebutkan oleh Gerakan Masyarakat Petani Pun dan Rejo atau Germapun dengan PT Laju Perdana dimediasi langsung oleh Bupati Pati Sudewo untuk pertama kali. Pertemuan ini turut menghadirkan Kapolres Pati, Kodim 0718 Pati, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati. Sudewo mengatakan permintaan Germapun dan PT LPI belum menemukan titik temu, namun hal ini merupakan tahapan yang harus dilalui. Pihaknya berkomitmen untuk melindungi warga dari segala macam permasalahan, termasuk premanisme, serta menuntaskan permasalahan ini. Kendati demikian, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga situasi yang kondusif. Pihaknya pun tidak memperbolehkan adanya pengrusakan rumah seperti kejadian yang telah terjadi. Pihaknya pun berjanji bakal menggelar mediasi kembali untuk menuntaskan permasalahan ini secepatnya. Dialog tadi memang belum ada titik temu. Permintaan dari Germapun dan juga LPI itu belum ada titik temu. Masih berselisih. Tetapi ini memang merupakan satu tahapan, merupakan satu proses yang harus dilaksanakan, yang harus dilalui. Jadi keputusannya seperti apa itu nanti, hasilnya seperti apa, hasilnya mediasi sekarang ini memang belum ada titik temu. Di waktu yang akan datang, kita akan berusaha maksimal supaya ada titik temu.
Sementara itu, perwakilan Germapun Muhammad mengatakan belum puas atas mediasi perdana ini lantaran belum ada kesepakatan antara PT LPI dan Germapun yang dijembatani oleh pemerintah Kabupaten Pati. Pihaknya berharap permasalahan atas tanah yang diperebutkan hingga 25 tahun dapat segera tuntas. Sebetulnya dari petani belum puas Mas ya, karena Bapak Bupati kan belum bisa memutuskan antara tuntutan warga itu tanah bisa dimiliki oleh warga untuk kehidupan, untuk ekonomi Mas. Bapak Bupati belum bisa memutuskan. Dari pihak LPI tadi ada, walaupun tidak diundang tapi ada Mas. Petani juga shock, kaget. Tapi tertanggapan Bapak Bupati ya alhamdulillah baik, tapi belum sampai sekarang belum bisa memutuskan ke depan bisa diagendakan untuk audiensi lagi. Sementara itu, dari pihak PT LPI dalam kesempatan ini enggan diwawancarai oleh awak media usai digelarnya mediasi yang ditengahi langsung oleh Bupati Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Digencarkan oleh Pemkab Kudus, salah satunya dengan aksi resik-resik Kali Serut di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu. Dalam kegiatan ini, Bupati Kudus bergabung dengan ratusan relawan dari berbagai unsur masyarakat. Sejak pagi, ratusan relawan, perangkat desa, hingga Karang Taruna turun langsung ke Sungai Serut untuk melakukan pembersihan sampah dan penormalisasian aliran sungai. Bupati Kudus Samani Intakoris turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap aksi ini. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak, termasuk Balai Besar PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Kita siap PUPR. Pak, ini kan sudah ada 3 kali yang ini kita berkali-kali tanpa ada batasnya. Ya, sehingga masih iya, makan baik. Iya, 3 kali kita berkali-kali nanti sampai selesai, sampai tuntas. Ya. Yang masing-masing wilayah tetap iya. Nanti Pak Camat beserta jajarannya, Pak Kades, dan terima kasih Pak Kades ya telah bareng-bareng anak-anak semangat kan ya. Semuanya hadir dan Bu Endang ini ya. Ini tokoh PAN, tokoh wanita, tokoh DPRD apa. Pak, upaya normalisasi dan usulan pembuatan kolam retensi sejauh ini bagaimana? Retensi kan ke pusat ya. Namanya usulan kan pasti mereka mengkaji, menelaah dengan sesuai dengan program mereka, dan sesuai dengan kemampuan keuangan APBN. Pak, kalau kendala di desa yang sering terjadi banjir itu kan karena sungainya menyempit. Banyak yang dijadikan lahan, entah itu kandang atau gimana? Nanti selesaikan antar daerah sendiri ya. Karena kita pendekatannya adalah pendekatan kewargaan, bahwa bantaran sungai itu kan penting juga. Ya. Jangan sampai menyempit nanti malah menyebabkan banjir, akan menyangkut sampah dan sebagainya, akan menaikkan elevasi air untuk melimpas ke desa. Bupati juga menegaskan akan ada penanganan lanjut terkait alih fungsi bantaran sungai dan pembangunan liar di sekitarnya. Pendekatan yang digunakan adalah kekeluargaan dengan tetap menjaga fungsi sungai sebagai drainase utama. Kecamatan Kaliwungu itu yang sungai dari atas itu ada beberapa. Salah satunya kan di Jarakan, terus ini Serut, terus kemudian di daerah Sidorekso. Yang muaranya itu kita ke SWD 1 maupun SWD 2. Nah, di Mijen ini kan memang terjadi penyempitan sungai. Sehingga beberapa waktu yang lalu ketika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan banjir. Hampir seluruh Mijen kemarin banjir. Ya akibatnya karena tadi itu sungainya menyempit, kemudian banyak warga yang buang sampah sembarangan di sungai. Dan pada hari ini bersama dengan Pemdes, relawan maupun organisasi masyarakat dan Muhammadiyah NU, kita bergotong royong untuk membersihkan kali. Hari ini tadi tidak hanya di satu lokasi, tapi ada di 7 lokasi. Titik mulai dari utara sampai di Jembatan Beti. Semuanya itu Mijen ya Pak? Ya Pak? Semuanya
namanya mijen. Di beberapa titik itu kita menggunakan alat berat. Kita meminjam 2 alat berat dari PUPR, yang satu long arm, yang satu PC berapa 70. Yang alat berat itu kita gunakan untuk menormalisasi sungai yang memang sudah terlalu dangkal. Sehingga harapannya paling nggak ke depan ketika memang terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, mungkin tidak terjadi luapan lagi. Meskipun luapannya itu nggak terlalu lama, 1 jam 2 jam mungkin sudah surut, tapi kan itu juga menyebabkan meresahkan masyarakat. Sebanyak 7 titik yang difokuskan untuk membersihkan aliran sungai Serut ini yang menyebabkan rawan luapan saat hujan. 2 alat berat juga dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi sungai yang menumpuk dan menyebabkan pendangkalan. Yang jalan lingkar itu ya, sini, mau sampai ke jalan raya. Yang wilayah Mijen aja. Ya. Berapa orang terjun? Gimana? Berapa orang? Ini saya perkiraan tuh 500. Cuma kita ini nggak ada 500, 300-an. Melibatkan apa saja, Pak? Gimana? Melibatkan ya relawan, terus dari PRM sendiri, dari Banser, ya, dari Kokam, Ansor, ya, terus dari ini RT RW. Alhamdulillah nih bisa beliau bisa datang. Ya, beliau pokok. Oke. Kita supaya diadakan kegiatan bersih-bersih sungai, ya, dan sekaligus pengerukan. Karena kalau kita cuma membersihkan sampah, Bon. Tengah nonton. Tak ulangi apa? Oke, diulangi lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PRM Mijen di sini, pimpinan Ranting Muhammadiyah Mijen, sekaligus sebagai panitia pelaksanaan bersih sungai Serut. Ini saya asal mulanya itu saya prihatin sekali dengan keadaan sungai yang semakin lama semakin banyak sampah. Warga sekitar memang kepeduliannya kurang. Saya menjumpai sendiri warga itu membuang sampah di sungai. Kalau istilahnya saya tegur, bilangnya gini, alah rak sungai bapak. Ya. Dari itu kalau saya bekerja sendiri, saya tidak bisa. Terus saya kenal dengan Pak Por sebagai MLH PDN Kudus. Saya konsultasi supaya diadakan bersih-bersih sungai Serut ini. Tapi harus menggandeng semua, dari unsur pemerintah desa, dari ormas yang ada, relawan, biar supaya ini kuat, ya, didukung semua pihak. Karena ini kepentingan bukan dari kepentingan masjid juga, seluruh masyarakat ini. Karena kemarin waktu hujan sebentar itu banjir, Pak. Karena keadaan sungai ini sangat parah. Di samping sungainya itu dangkal, banyak sampah, pempes, sama sampah-sampah dari rumah tangga. Nah, alhamdulillah dari saya itu direspon. Saya dibantu dengan cara-caranya, terus kita bentuk kepanitiaan. Nah, alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan baik. Saya usul dengan PDM atau dari lingkungan hidup supaya 2 tahun sekali itu harus ada pengerukan. Luai-luai gini, dikerok terus dikamplah, Pak. Itu lebih bagus, Pak. Tapi kan itu damping dananya besar. Kalau memang nggak bisa, ya itu 2 tahun, minimal 2 tahun lah dikerok. Ya, biar pendangkalan itu bisa. Itu Pak, asal mulanya kegiatan ini saya. Nah, ini Sekitar 300 relawan diterjunkan dalam aksi ini. Kedepannya, Pemkab Kudus berkomitmen untuk melanjutkan program pembersihan sungai hingga tuntas demi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Dalam upaya mengembalikan kejayaan Taman Kartini sebagai destinasi wisata favorit, Bupati Harno menyiapkan langkah strategis. Salah satunya adalah pembongkaran sejumlah kios di bagian depan taman. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pandangan langsung ke arah pantai.
Sebagai bagian dari penataan Taman Kartini, para pedagang akan menerima brosur informasi mengenai rencana yang telah disusun. Bupati Harno percaya bahwa setelah melihat kondisi baru yang lebih menarik, para pedagang akan lebih tertarik untuk bertransisi. Ia menegaskan pedagang yang berdampak terhadap pembongkaran kios tidak akan ditinggalkan begitu saja. Mereka akan dipindahkan ke area lain di dalam kawasan taman agar tetap bisa berjualan dan ikut menciptakan suasana baru di Taman Kartini. Bupati juga menawarkan pedagang dari alun-alun Rembang untuk pindah ke kawasan ini. Harapannya Taman Kartini bisa berkembang menjadi pusat kuliner atau pujasera yang ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya penataan fisik, Bupati Harno juga mengusulkan perubahan pada sistem tiket masuk. Selama masyarakat sudah tahu bahwa di sini tempatnya aman dan nyaman, aku yakin di sini menjadi tempat yang favorit seperti dulu. Nah, untuk menarik itu ya nanti PR kita bersama. Dan masuk seperti apa? Untuk kebijakan masuk, mati saya pelajari, kemungkinan masuk di sini pembayarannya diganti parkir. Jadi kita parkir, masuk, bayar. Jadi jenengan kepengen murah, ya gocengan wong telu gak apa-apa. Bayarnya cukup 1 sepeda motor, gak masalah. Termasuk bawa mobil, dan nanti mobilnya isi berapapun gak masalah. Ya hanya membayar karcis parkir saja. Parkirnya luas, aman dan nyaman. Di sini enak, tempatnya sejuk, jelas nyaman di sini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Ratusan umat Kristiani mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus di halaman Lawang Sewu, Semarang. Ibadah perdana yang digelar KAI Wisata ini bertujuan menghapus kesan mistis serta meningkatkan kunjungan wisata di cagar budaya peninggalan Belanda tersebut. Ratusan umat Kristiani khusyuk mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus yang dilaksanakan di kawasan objek wisata Lawang Sewu, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Selain berdoa, jemaat juga melantunkan lagu-lagu pujian dalam ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Yohanes Prapto Warso tersebut. Bangunan bersejarah yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda itu sebelumnya juga sudah digunakan untuk sholat Idul Fitri pada 31 Maret 2025. Menurut pihak PT KAI, digunakannya kembali Lawang Sewu untuk kegiatan keagamaan untuk menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah milik masyarakat sekaligus mendukung persatuan dan kesatuan. Setelah kita kemarin menggunakan Lawang Sewu untuk kegiatan keagamaan, ini semangat kami bahwa Lawang Sewu adalah milik masyarakat dan kita mendukung untuk persatuan dan kesatuan secara nasional, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Karena kita kan memang di Indonesia ada berbagai macam agama dan kepercayaan. Kemarin untuk yang Idul Fitri kita ada sukses, dan ini untuk acara event kenaikan Yesus Kristus ini kita mengundang seluruh masyarakat Kristiani Kota Semarang. Jemaat yang mengikuti kebaktian pun tak hanya berasal dari dalam kota Semarang, tapi juga dari luar kota. Usai ibadah, jemaat selanjutnya berkeliling menikmati eksotisme bangunan Lawang Sewu dan melihat benda koleksi museum seperti foto dan replika kereta api. Kesan kita ya bahagia lah ya, karena baru pertama kali ini juga umat Kristiani merayakan event perayaan di Lawang Sewu. Rencananya sejumlah kegiatan keagamaan nantinya juga akan digelar di objek wisata Lawang Sewu seperti Salat Idul Adha pada 6 Juni 2025. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul menggelar Festival Karawitan Putri yang diikuti oleh 18 tim dari seluruh kecamatan. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, festival ini juga menjadi momentum regenerasi, memunculkan potensi pengerawit muda. Sebagai upaya regenerasi pelaku budaya, khususnya pemain musik gamelan atau pengrawit, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar Festival Karawitan pada 27 dan 28 Mei di Taman Budaya Gunung Kidul. Festival Karawitan ini hanya diperuntukkan bagi wanita, dengan kemunculan talenta-talenta pengrawit muda yang dibatasi usia pada setiap kelompok peserta. Dalam setiap tim yang berjumlah 25 orang, usia di atas 40 tahun hanya diperbolehkan 4 orang saja. Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Agus Mantara, mengatakan para pemain gamelan wanita muda berbakat hasil dari Festival Karawitan Putri ini nantinya dipersiapkan untuk menunjang Gunung Kidul sebagai kawasan industri kebudayaan. Agus menambahkan, potensi pengrawit wanita di Gunung Kidul cukup luar biasa dibanding pengrawit pria. Bahkan, Gunung Kidul tidak pernah kekurangan pelaku budaya di dunia karawitan. Tentu nanti pada saatnya, ini kalau sudah menjadi satu potensi yang luar biasa, tentu akan kami orkestrasi, kami entertain, ini akan kami jadikan sebuah potensi untuk menunjang keinginan Gunung Kidul menjadi industri kebudayaan. Dan pada saatnya ini menjadi sebuah potensi yang akan bisa menghadirkan pundi-pundi keuangan bagi masyarakat Gunung Kidul. Bahwa dalam setiap peristiwa budaya, ini harus ada peristiwa ekonomi di dalamnya. Karena mereka ingin melestarikan kebudayaan budaya Jawa, terutama untuk penggerak melipat itu, untuk yang penggerak motor anak-anak sekolah itu sanggar Mekalaras. Kerawitan itu anak muda dari kecil sampai itu gak semuanya murid SMP, ada SMA juga, yang aktif juga dari isi juga. Festival Karawitan Putri ini diikuti oleh 18 tim dari 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul.
Data pemerintah Gunung Kidul menyebutkan, tercatat 120 kelompok karawitan di Kabupaten Gunung Kidul, setiap kelurahan atau desa mendapat hibah 1 perangkat lengkap gamelan untuk pelestarian budaya masyarakat setempat. PT KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang bus mencapai 17% pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus. GM Corporate Secretary PT KCIC, Eva Khairunisa, mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dengan memastikan ketersediaan tiket pada jam keberangkatan lainnya secara online. Kereta Cepat Indonesia-Cina KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Wush di masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2025. Pada Rabu 28 Mei, Wush mengangkut 20.500 penumpang, naik sekitar 17% dibanding hari biasa yang melayani sekitar 16.000 hingga 18.000 penumpang per hari. Begitu pula pada Kamis 29 Mei, penumpang Wush diprediksi mencapai lebih dari 20.000 orang. Menurut General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Khairunisa, keberangkatan dari stasiun Halim pada pukul 7:25 hingga 10:25 telah habis terjual. Sementara tiket keberangkatan dari Halim pukul 11 hingga pukul 15 telah terjual lebih dari 75%. Ia pun mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan Wush untuk memastikan ketersediaan tiket pada jam keberangkatan lainnya dan melakukan pemesanan secara online. Untuk pemesanan tiket melalui online, channel penjualannya sudah cukup banyak. Selain ada aplikasi Wush, kita juga sudah bekerja sama dengan sejumlah channel penjualan agen tiket online lainnya dan juga sejumlah aplikasi bank. Dan kalau kita melihat memang mayoritas saat ini sekitar 80% transaksi tiket Wush ini sudah menggunakan jalur online. Karena kami juga melalui aplikasi Wush ini tentunya masyarakat bisa melakukan proses refund dan juga reschedule secara online. Eva juga mengimbau masyarakat untuk datang ke stasiun minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, guna memastikan perjalanan lancar dan menjaga keamanan penumpang. PT KCIC mengerahkan 50 petugas tambahan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang di berbagai titik, khususnya di stasiun keberangkatan dan kedatangan. Satlantas Polres Cilegon menyiagakan sebanyak 80 personel di sepanjang jalur menuju wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kasatlantas Polres Cilegon, AKP Mulya Sugiharto, mengatakan penyiagaan personel polisi dilakukan untuk mengatur kelancaran arus kendaraan guna mencegah terjadinya kemacetan panjang. Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon pada Kamis 29 Mei mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan jalur wisata menuju Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten pada libur panjang pekan ini. Sedikitnya ada 50 personel kepolisian dari Polres Cilegon dan 30 personel Taruna dari Polda Banten disiagakan untuk mengamankan jalur wisata di kawasan Anyer hingga Cinangka. Kasatlantas Polres Cilegon, Ajun Komisaris Polisi Mulya Sugiharto mengatakan penyiagaan personel kepolisian dilakukan untuk mengatur kelancaran arus kendaraan yang mulai padat. Juga mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat tingginya volume kendaraan wisatawan yang berdatangan dari arah Jakarta menuju Pantai Anyer dan sekitarnya. Pihak kepolisian juga mulai memberlakukan sistem one way pendek. Saat ini kita sedang mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan one way pendek dari Chandra Asih sampai ke Hotel Mandalika, di mana kegiatan itu dapat juga mengurai kendaraan yang sudah mulai terpantau padat dari arah Jakarta untuk nanti bisa kita mudahkan dan mempercepat arus sehingga nanti masyarakat yang dari arah luar kota yang akan berkunjung di Pantai Wisata Anyer untuk cepat sampai. Polres Cilegon juga telah berkoordinasi dengan pihak Satlantas dari Polres Serang Kota dan Polres Pandeglang untuk memaksimalkan keberadaan jalur-jalur alternatif guna mengurai kepadatan arus kendaraan wisatawan jika terjadi kepadatan. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
programnya? Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau kesiapan pelaksanaan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026. Sekolah ini akan menggunakan Wisma Atlet di Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tempat ini akan menjadi lokasi sementara sampai lokasi tetap di kawasan Ciwidey rampung dibangun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau kesiapan penyelenggaraan sekolah rakyat di Wisma Atlet Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 29 Mei. Lokasi ini menjadi asrama dan sekolah rakyat bagi para siswa tidak mampu atau miskin yang mulai beroperasi bulan Juli di tahun ajaran 2025-2026. Penyelenggaraan sekolah rakyat bekerja sama dengan Pemda setempat, Kementerian PUPR, dan tim khusus seperti Satgas Kurikulum dan Satgas Guru. Menurut Gus Ipul, program ini bukan sekadar mengejar ketertinggalan, namun sebagai rintisan untuk melahirkan agen-agen perubahan dari kalangan keluarga tidak mampu. Menghadirkan agen-agen perubahan ya, intinya ke sana. Jadi anak-anak yang dari keluarga tidak mampu ini mereka nanti bisa jadi agen-agen perubahan untuk keluarganya, untuk lingkungannya gitu. Mereka anak-anak yang punya ilmu, tangguh, punya karakter ya, dan sanggup mengatasi masa depannya. Bahkan diharapkan nanti di antara mereka akan jadi pemimpin-pemimpin tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Program sekolah rakyat di Wisma Atlet Sijalak Harupat memiliki kelas yang akan diisi antara 25 hingga 32 siswa. Diproyeksikan sekolah ini hadir di 100 titik di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat di 11 titik dengan total 1.150 siswa. Sebanyak 40 karya seni rupa guru dari berbagai daerah dipamerkan dalam Lentera Massa di Galeri Taman Budaya Padang. Digelar sejak Rabu lalu, pameran ini diikuti 35 guru dari Jawa dan Sumatera dan berlangsung hingga 8 Juni 2025. Lentera Massa atau mengenang peristiwa masa lalu saat berada di bangku sekolah menjadi tajuk pameran seni rupa yang digelar UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 28 Mei malam.
bertempat di Galeri Taman Budaya Kota Padang. Sebanyak 40 karya seni rupa guru ditampilkan. Kurator pameran seni rupa Lentera Masa Iswandi Bagindo Parpatia mengatakan ini merupakan pameran seni rupa guru yang pertama kali digelar di Galeri Taman Budaya. Menurutnya, pameran Lentera Masa mengibaratkan guru kesenian sebagai cahaya yang memiliki peran penting dalam pendidikan seni dan budaya. Sebetulnya tanggung jawab guru seni budaya itu kan besar sebetulnya. Dia harus membawa misi-misi seni rupa juga ke sekolahnya dalam ekosistem sekolah kan. Kemudian juga pendidikan seni rupa itu kalau kita bicara misalnya ekosistem kesenian, guru itu memang bagian penting dari ekosistem itu. Karena dia yang menciptakan generasinya kan. Nah, itu yang kita harapkan. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Jeffrina Arifin, mengatakan pameran seni rupa Lentera Masa adalah bentuk apresiasi terhadap para guru kesenian atas karya yang telah mereka ciptakan. Pameran seni rupa yang dibiayai dana alokasi khusus non-fisik dari Kementerian Kebudayaan bertujuan untuk memantik para guru agar membuat karya seni rupa terbaru di sela kesibukannya mengajar di sekolah. Nanti hasil pameran ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua dari para guru. Jadi para guru kita yang terutama yang punya bidang studi seni rupa tidak hanya mengajar tapi juga mempunyai karya seni yang kita patut hargai dan juga patut kita banggakan. Jadi ini kami dari Taman Budaya melalui Dinas Kebudayaan ini mensupport daripada para guru ini. Pameran seni rupa Lentera Masa diikuti sebanyak 35 guru dari Pulau Jawa dan Sumatera. Pameran yang terbuka untuk umum ini dimulai dari pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dan akan digelar hingga tanggal 8 Juni mendatang. Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo memburu pelaku pembacokan terhadap Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan di RSUD DKI Papua Pegunungan pada Rabu lalu. Korban kini dirawat intensif di RS Bayangkara Polda Papua. Polisi terus menyelidiki identitas pelaku yang masih belum diketahui. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo tengah memburu orang tak dikenal atau OTK pelaku pembacokan seorang anggota Polres Yahukimo Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan yang terjadi di depan ruang Bangsal Cendrawasih RSUD DKI Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan Rabu 28 Mei. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo di Jayapura Kamis 29 Mei mengonfirmasi insiden pembacokan tersebut. Pihaknya sedang melakukan upaya penyelidikan dan mengungkap pelaku serta motif di balik aksi kriminalitas itu. Hingga kini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura guna perawatan intensif. Akibat serangan tersebut, Bribda Joshua mengalami 4 luka serius di beberapa bagian tubuh. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat korban tengah menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami tidak akan tinggal diam, pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Kombes Yusuf menambahkan kepolisian tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggotanya yang sedang menjalankan tugas. Aparat gabungan TNI Polri juga meningkatkan patroli keamanan untuk mencegah kejadian serupa. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Prancis, Grand Cross of the Legion of Honor. Tanda jasa ini diserahkan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron usai acara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Baik pemirsa, demikian Lingkar Pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nur Satria, mewakili kru dan keluarga kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.